Tapi kalau kritik dibungkam, rakyat tidak tercerahkan, kebijakan tidak terkoreksi, apalagi kalau kritik lalu kriminalisasi. Emang ada? Nggak ada. Ya, yang ada itu di Konoha sana. Nah, kalau di negeri kita ini semua kritik diterima dengan baik. Amin. Amin. Suasana pun terang benderang. Nah, nanti ada yang panas lagi di sana. Bung Karno punya gagasan, dan gagasan yang diungkapkan lalu menjadi inspirasi. Kalau tidak ada gagasan, yang nggak pernah jadi inspirasi. Paling hanya bisa difoto. Tapi kalau gagasan, dia menempel di dalam benak dan dia menjadi penggerak. Karena itulah kalau kita lihat, mereka-mereka memiliki visi, memiliki misi, ditopang dengan integritas, ditopang dengan daya artikulasi yang hebat, maka dia menjadi pesan yang menginspirasi begitu banyak. Dan lihatlah apa yang terjadi. Karena itulah saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang demokrasi pada hari ini, kita menginginkan demokrasi yang berjalan untuk kepentingan rakyat, bukan demokrasi yang berjalan untuk kepentingan sekelompok orang yang memegang kewenangan. Pemegang kekuasaan adalah rakyat, pemegang kewenangan adalah yang dipilih oleh rakyat. Jadi jangan pernah merasa saya sedang berkuasa, bukan. Saya sedang berwenang, bukan sedang berkuasa. Dan rakyat adalah penguasa yang sesungguhnya. Ini yang harus kita sadari sama-sama. Dan di dalam proses demokrasi ini, maka pemegang kekuasaan, rakyat, harus berani mengkoreksi, harus berani mengatakan kepada pemegang kewenangan, Anda kami pilih, Anda kami berikan kewenangan, maka Anda harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Dan kalau tidak bekerja untuk kepentingan rakyat, maka pemegang kekuasaan harus menggugat. Nah, biasanya yang berani menggugat adalah mereka yang berada di luar kewenangan. Karena kalau sudah di dalam kewenangan biasanya sulit. Karena itulah saudara sekalian, dalam konteks demokrasi sekarang kita harus kritis mempertanyakan, dan negara harus terbuka. Tidak boleh negara tertutup menghadapi kritik, menghadapi komentar. Saya pernah bertugas di pemerintahan. Waktu kami bertugas, yang disebut sebagai kritik itu banyak sekali. Apalagi kalau Jakarta lagi hujan. Ramainya luar biasa. Tapi sikap kita harus adalah terbuka dan menjawab. Kenapa? Saudara sekalian, ini bagian dari usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika kebijakan dikritik, maka dijawab. Dikritik lagi, dijawab. Dikritik lagi, dijawab. Apa yang terjadi? Semua yang menyaksikan perdebatan itu antara kritik dan jawaban, mereka akan mendapatkan pencerahan dari percakapan antara kritik dan jawaban dari negara. Tapi kalau kritik dibungkam, rakyat tidak tercerahkan, kebijakan tidak terkoreksi, apalagi kalau kritik lalu kriminalisasi. Emang ada? Nggak ada. Ya, yang ada itu di Konoha sana. Nah, kalau di negeri kita ini semua kritik diterima dengan baik. Amin. Amin. Suasana pun terang benderang. Nah, nanti ada yang panas lagi di sana.